Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aba'ana wa ummahatina wa jadadana wa jaddatina wa masyayikhna wa muallimina wa dhawil huquqi alaina man asana bid-du'a khususan al-muassisin li jam'iyyati Nahdlatul Ulama والمحافظين لجمعيات نهضة العلماء والمواصلين والمجاهدين في جمعية نهضة العلماء وأتباعهم وفروعهم وأصولهم وذرياتهم إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Surah Al-Ladina An-Amda Tawasul. Jadi intinya mensikapi kemungkaran itu ada kalanya disikapi oleh aparat, ada juga itu disikapi oleh ulama. Nah, ulama itu ngemong, ulama itu bimbing, ulama itu angon. Namanya bimbing, namanya ngemong, namanya angon. Lek onok bayi ditulang bubur enggak doyan, ojo tambah ditaboki. Enggak sito mangan tambah loro. Mestine dilus-lus, dilem-lem, digedhekno atine, engko lek wis seneng terus apa? Dirahlimpene cara Blitar iki. Diselimur-selimur terus ditulang. Nah, begitu juga sebetulnya amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkut kemungkaran itu supaya kita melakukan perubahan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka rubahlah kemungkaran itu. Yang perlu kita cermati, kita dalami. Pertama, perintah yughayyir, rubahlah. Bukan binasakan, bukan bunuhlah, bukan obongen, bukan rusakan, bukan gebuen, tapi rubahlah. Tentu perubahan itu butuh proses transformasi nilai, transformasi budaya. Itu butuh proses baik yang terencana maupun yang sifatnya alami. Yang kedua, objek yang harus kita garap itu bukan fisik orangnya atau fisik tempatnya, tapi kemungkarannya, karena hak itu rujuk kepada mungkaron. Nah, yang kedua biyadihi dan seterusnya. Yang ketiga biadihi dan seterusnya. Pertama, amanah fal yughayyir, lakukan perubahan. Nah, perubahan itu ada kalanya sistemik, ada kalanya secara massal, terlembaga, ada kalanya sifatnya kasus per kasus. Terus orang melakukan kemungkaran itu faktor penyebabnya juga banyak. Ada yang orang melakukan kemungkaran karena nggak ngerti. Perubahan untuk orang itu tentu bukan ditaboi, ya diberi pengertian sampai dia benar-benar yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Ada kalanya orang melakukan kemungkaran itu karena lingkungan. Ada kalanya orang melakukan kemungkaran itu karena porik, mutung, patah hati. Kadang-kadang masyarakat itu jengkel dengan sosok ustadz di kampungnya, sing gregetne. Bisa saja ada perilaku orang yang di kampung itu disebut ustadz, tapi mungkin kereng, medit, enggak sopan dengan masyarakat, kebut-kebutan yang kampung, enggak nyopon yang wong kampung, kadang ganggu bojone wong liya. Itu terus kalau mereka melakukan kemungkaran itu kadang ingin mengekspresikan kejengkelannya
terhadap perilaku orang itu. Lah itu harus ditangani secara khusus juga begitu. Jadi karena motong itu orek putus asa. Nah, ada juga orang melakukan kemungkaran itu karena memang nakalnya. Ya. Nah, perintah dari Kanjeng Nabi supaya kita melakukan perubahan. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang kira-kira untuk kasus per kasus itu paling efektif. Kalau mereka melakukan itu karena memang serba miskin, miskin ilmu, miskin pengalaman, juga miskin harta, miskin sembarangnya, maka mereka perlu dientaskan dulu dari ekonominya, dari kemiskinannya, itulah. Nah, yang mengentaskan siapa? Yang mengentaskan itu harus pihak itu artinya di situ ada ustadznya, ada ya kelompok ya. Dalam hal ini mungkin NU atau pesantren. Yang mengentaskan itu mereka yang punya misi akan menghilangkan kemungkaran itu. Nah, taruhlah didekati dengan cara mereka. Kalau mereka biasa pakai jin, ya kita mendekatnya pakai celono jin. Coba pakai jubah wedi nanti. Ngeten. Ya dan RW pakai jubah. Nah, nggih. Terus sampai dengan alat, dengan media. Kalau di sini asal tidak haram itu. Haram pun asal haramnya tidak mutafaq alaih. Nanti kalau masih mukhtalafnya aja masih boleh dilakukan untuk melakukan pendekatan ngerah atine wong itu. Mungkin dijak ngopi, mungkin diwai jisamsu, mungkin diwai duwe, namanya juga ngerah atine. Nah, setelah akrab dengan kita, seperti yang pengalaman sering saya lakukan, itu akhirnya mereka itu kalau curhat punya problem ya curhatnya kepada kita, karena yang mengakrabi kita, bukan kepada pastor, bukan kepada tokoh lain, bukan kepada ustadz lain. Curhatnya mesti ke kita karena selama ini yang menolong mereka kita, yang mengentaskan kemiskinan ya kita. Nah, ketika orang-orang yang kasus, orang-orang yang trouble, orang-orang yang sering dituduh melakukan kemungkaran itu sudah curhat ke kita, bermanja-manja ke kita, itu ibarat ikan sudah masuk jaring sudah. Selanjutnya terserah kita. Mau wurui sholat, mau terserah sampean sudah. Wis kecekel sudah. Nah, biasanya kalau kita misalnya mereka butuh pekerjaan, ya kita carikan pekerjaan. Jadi seperti saya, binaan saya dan teman-teman itu di Galunggung itu dodol sego goreng, ada yang dodol mie, kemudian di Sumbersari tembel ban dan macam-macam. Nah, selama ini karena yang nolong kita lek on opo-opo ning dalan, mungkin diganggu teman, diganggu orang lain, curhatnya ke kita. Lek curhat ke kita itu kita beri ijazah, iki lho wacanan insyaallah aman. Syaratnya pokok salatnya di Joko. Ini beres sudah. Jadi mereka dapat pekerjaan, salatnya wis kenceng, duwe cekelan liritan. Kemungkaran berhenti. Makanya kemarin saya matur, gimana? Wah ono duit bisa. Arek umben-umbeni wah ono duit bisa napa enggak dosa. Sing dosa iku lek terang-terangan ate nggih ngombe. Cak njaluk duit tak nggih ngombe, lha iku haram diwehi. Tapi kalau moro-moro diwehi itu enggak haram. Nggih apa ya enggak tahu. Mungkin nggih belanjani bojone. Khusnudzon. Dan kalau mereka enggak pernah makan uang halal termasuk yang dari kita, ya sulit tau mereka menerima hidayah, menerima rahmat. Wong bendino kelebonan barang haram. Kalau sesekali ustadznya meni berkah, ustadznya meni duit 50.000, ya kan ya pisan pindho mangan sego halal dek ini. Nah, jadi kita berharap setelah anak kasus itu sesekali makan sego goreng halal, makan sego halal,
nanti energi darah dari sego yang halal itu muga-muga pas hidayahnya Allah datang dia bisa menerima. Jadi nggak ada unsur yang menolak dari dirinya karena pas makanannya halal. Ini faedahnya itu secara sirri, faedahnya itu biar kelebonan makanan halal kebarengan hidayah masuk. Ini faedah lain ya kalau diberi ustadznya kan akrab dengan ustadznya, kalau akrab udah seperti yang tak ceritakan tadi. Yang jelas-jelas haram itu tadi. Pak, aku kata ngombe njaluk duit, sampean tahu duitmu gitu ku. Topi miring lah sing ngene iku sing gak boleh. Itu pun cara mendekatinya yo kudu alon-alon ora kena disentak. Nah, itu sebetulnya tidak bertentangan dengan kalimat fal yughayyiruhu biyadi, karena yadun itu yadullah fawqa aydihim ay ma'unatullah, kan begitu. Jadi yadullah ma'al jamaah, ma'unatullah rahmatullah ma'al jamaah. Yad itu maknanya pertolongan ya. Saya mohon uluran tangannya, itu maknanya ya mohon bantuan, bukan kok mohon gepuk gitu. Lagi pula gepuk itu enggak ada korelasi maknanya. Barang siapa melihat kemungkaran terus biati dimaknai gepuk, ngobong dan sebagainya, apa kemungkaran itu bisa digepuk? Yang bisa digepuk kan orangnya. Padahal hu itu bukan kembali ke orangnya, hu itu kembali kepada mungkaron. Ini sama sekali nggak benar. Itu. Jadi rubahlah kemungkaran itu dengan memberi bantuan. Ya bantuan konseling, bantuan advice, bantuan mungkin mereka patah hati di rumah dibuat oleh keluarganya, bantuan untuk dilakukan remedial dandani mental yang rusak itu, bantuan uang, sampai kerepotan bojo patah hati dengan kekasihnya dibantu digolekne calon maneh sing luwih ayu. Nah ya, itu plus nanti setelah mereka sembuh, bantuan didik-didik diberi nasihat, penasihati didik aja. Seperti orang sakit, obat-obat makanan ini didik aja. Makanannya agak-agak ya. Insya Allah dengan cara itu, seperti juga yang dilakukan para wali songo, nggak nyentak-nyentak orang Jawa yang ning Iroro Kidul, nggak nyentak-nyentak orang Jawa ning pesadranan macam-macam, tapi alon-alon itu ternyata pada berhasil. Kiai-kiai siapapun sudah, kayak Abah Mas Duki masuk di kampung Mergosono, ketika itu banyak rampok, banyak copet, banyak macam-macam. Ini contoh kecil lah ya. Atau Yai Gading masuk di lingkungan kelompok kasri yang ketika tahun 50-an 60-an ya alas blegedekan, dalam arti yo molimo, tapi dengan telatennya kiai di situ, sing loro disuwuk, sing butuh rapi yo digolekne bojo ya. Enten molimo las ya. Moroto orang muring mantu minggat. Moroto waras mantu balik neh. Nah, itu ketika mereka nggak pernah tersakiti hatinya oleh kiai, oleh orang yang ingin menghilangkan kemungkaran di situ, maka mbuh kapan waktune, suatu saat mereka nanti mau sowan kiai itu mau, karena nggak loro hati. Tapi kalau awal-awal wis loro hati, mereka sampai sumpah ini justru si ustadz itu yang membuat dia mahjub, yang membuat orang awam ini mahjub, nggak menerima hidayah dari siapapun karena disakiti hatinya dulu. Jadi hijab gitu loh. Mestinya dia yunawir tambah yudlim.
Mestinya madangi tambah garakno atine wong peteng. Nah, yang dilakukan kiai, ustadz harus itu. Jadi bagaimanapun ustadz kiai harus membuat kesan sepositif mungkin di hadapan masyarakat Islam itu rahmatan lil alamin. Enggak boleh sampai mereka akhirnya punya kesimpulan, oh api pastur timbang kiai timbang. Kiai sone ekor nyentak-nyentak tok, nyeneni tok, haram-haram ngene-ngene gitu. Sementara pasture ngwehi dhuwit, lembut, ya, luwes. Elek sampai punya kesan itu, maka nanti mereka atau anak cucu mereka larinya tidak ke kiai. Dan biasanya mereka itu mewariskan kebencian itu sampai ke anak-anaknya. Terus terang ada beberapa orang yang sekarang masuk Kristen karena kasus 65. Beberapa kasus di 65 itu kita memang kadang rodok ngawur. Mungkin orang itu masuknya kelompok itu enggak ngerti ya, katut-katut tapi dibunuh. Nah itu ketika anaknya atau menantunya yang ngerti Islam itu sing bener, yang ngerti la ilaha illallah itu sing bener, tapi tetap antipati pada Islam dan milih Kristen. Kalau ditanya, lah bapakku dipateni karo misalnya begitu. Itu tobatnya kan karepnya Gus Dur itu, agar mereka mau kembali ke pangkuan kita lagi. Dan akhirnya rugi semua. Mereka rugi mati kafir, kita rugi nggak bisa mengislamkan mereka. Dan akhirnya lari kepada orang lain. Wes pokoknya kekerasan itu, dakwah dengan cara kekerasan itu nggak pernah menguntungkan. Terus ada orang nanya, kan zaman dulu ada Ustaz seperti Imam Ghazali yang kalau di Ihya Juz 2 itu tentang hizbah, babul hizbah, itu nggak apa-apa bukan aparat kelompok swasta seperti FPI melakukan sesuatu yang selayaknya dilakukan petugas aparat gitu loh, menindak macam-macam, itu di Ihya akan dibolehkan. Terus saya kemarin matur, ya dilihat dampaknya. Ketika itu belum ada informasi yang sebegitu cepat dan global dan luas gitu lah. Misalnya saya buat kelompok ono arek minum-minum tak sadui, ya, kasusnya lokal itu, ya, nggak sampai disuting, nggak sampai diekspos ke seluruh dunia. Sehingga andai itu bagian itu wajah kita atau badan kita sebagai Islam itu tercoreng, ya tercoreng sedikit itu aja, nanti ditambani wara. Kalau sekarang saya sampean ketemu satu, syuting wong, ngene lah, masuk Batu TV, masuk, ya, langsung Amerika dengar, Vatikan dengar, Londo dengar, ngono iku lho Islam ini. Akhirnya kita membuat hijab, mereka antipati Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu orang sulit masuk Islam ya penyebabnya umat Islam sendiri. Nah sekarang kita nggak bisa tiru-tiru letterlock seperti di zaman Imam Ghazali karena mengglobalnya informasi, mengglobalnya begini ini. Jadi mesti sangat hati-hati. Belum lagi penyebaran Islam yang nggak merata. Di sini kita mayoritas, di NTT kita minoritas. Perlakuan keras kita di sini menyebabkan saudara kita juga diperlakukan bahkan lebih dari itu. Apalagi ada rumus pembalasan lebih kejam daripada penggarahan itu. Itu penggarahan. Ya, kerasnya kita terhadap non-Muslim di sini mengakibatkan kerasnya orang Kristen, orang non-Muslim terhadap Muslim di Belanda, di Inggris, di Amerika, dan itu sangat tidak bijaksana. Membuat orang lain sulit masuk Islam, umat Islam di yang minoritas juga hidupnya menjadi sengsara, dakwah mereka sulit, sholatnya sulit, gitu. Toh di sini dengan keras itu ya nggak nambahi umat. Ya. Belum ada berita di Aceh itu setelah resmi syariat Islam diperdakan, umat Islam bertambah itu belum ada. Umat Islam bertambah gara-gara perdasarian Islam itu belum ada.
Tapi kalau umat Islam kesulitan karena Manokwari pakai perda Injil, terbukti. Manokwari pakai perda Injil, alasannya kalau Aceh dibolehkan, alasan mayoritas Muslim. Kenapa kami Manokwari nggak diperbolehkan? Toh kami mayoritas Katolik. Gitu. Akhirnya kita nggak bisa berkutik. Ya monggo, Manokwari berlaku perda Injil. Syaratnya camat harus bisa khutbah di gereja, macam-macam begitu. Mendirikan masjid sulit, macam-macam sulit. Ya. Perda Injil mempersulit umat Islam. Perda syariat belum bisa nambahi jumlahnya umat Islam. Nah, jadi panganan itu enak, bergizi, tapi dimangan atau enggak kan ya tetap melihat objek. Gitu. Islam itu apik bergizi. Seberapa dosis yang akan diberikan kepada masyarakat kan ya melihat tergantung kondisi juga. Nggak bisa Islami 100 harus laksanakan 100. Lawangnya sepeyok kan. Nah, ini wacana wawasan begini itu penting. Apalagi menurut keyakinan NU Indonesia itu masih harus diberlakukan fikih dakwah, belum fikih ahkam. Jadi yang saya man ro'a mungkaron fal yughayyir dan seterusnya itu intinya dalam hadis ini kan yughayyir saja. Nggih, intinya yughayyir. Berarti biadihi itu kan teknis saja. Nggih. Tergantung Terus tergantung kita, tergantung situasi, tergantung objek. Bisa biadihi kalau memang itu yang paling efektif. Bisa lisanihi, kita nggak perlu memberi bantuan karena hatinya sudah terbuka, kita sudah akrab, cukup bilisani murah meriah jadi. Bahkan untuk antar santri, kiai dengan santri yang sudah sama-sama ada ikatan batin, ono santri kate lapo ini dibeliri idok wis wedi, cukup bikolbihi. Ngene. Lah ya santri kate macem-macem, kate gendaan, ono kiai ngene wis wedi. Itu dari 3 pilihan itu yang kita lakukan mana ya sesuai dengan situasi dan kebutuhan, sesuai dengan objek. Tidak harus surut, pertama harus biadihi. Lah sopo kondom. Fa'ilam yastati itu ya orangnya ya situasinya. Saya mampu taruhlah pakai makna literal ya, mampu pakai tangan. Tapi yang bersangkutan loro-loron. Wong nglakoni kemungkaran tapi awake keceng. Kuru loro-loron masuk tak tabok ya tambah mati gitu. Elit takhyir lagi. Jadi ya statik itu ukurannya ya kitanya, ya orangnya, ya situasinya. Plus kalau saya dampaknya terhadap dakwah di luar kita. Kalau dampaknya sangat negatif, maka hukumnya ya belum ya statik. Karena justru mandorotnya lebih besar. Seperti haji itu, berarti bukan masih belum statik itu ya. Lagi. Ya, terus yang kedua, bagaimana kalau kita memahami hadis ini, biadihi itu kita anggap bahasa majas misalnya. Karena kultur Arab yang kayak itu, yadan biadin kalau fikih. Kalau maknai dengan seperti sampean tadi memberikan uang gitu. Sebetulnya memberi uang dan sebagainya itu bagian dari makna biadi. Bagi kiai, itu seperti yang saya katakan tadi, ngemong. Tapi bagi aparat mungkin biadi itu ya bermakna kekuasaan. Tapi itu jangan mengatasnamakan Islam. Dia mendung penegakan hukum. Jadi konteksnya itu siapapun yang melakukan pelanggaran ditindak, terlepas dia Islam atau non Islam. Sehingga Anda itu terkesan keras, alamat keras itu tidak dialamatkan ke Islam. Kalau PNI pakai undang-undang, tapi biadihi katanya. KRW pakai aturan, biadihi. Terus yang ditindak itu ya siapapun yang melakukan kesalahan Muslim atau non Muslim. Nah, kalau misalnya itu yang bertindak kiai, terus keras, yang kesalahan itu, kekerasan itu, sadisme itu kan dialamatkan ke Islam akhirnya. Karena kiai itu simbol Islam. Kalau aparat kan simbol semua. Itulah.
Wes pokoknya kiai ngomong. Hadis niki saged diwastani hadis mutasyabih. Ini ayat mungkin mutasyabihat. Wes pokoknya kulun ya'malu ala syakilatih lah. Aparat jangan melakukan tugasnya kiai, kiai jangan melakukan tugasnya aparat. Dewe-dewe. Alang sing bener wis kiai-kiai NU niku lho wis Basim wis bener. Lek awak maca iki dadi PE kabeh. Sami Allahu liman hamidah. Terus kita itu apa namanya itu tadi yang ngemong bayi ditulang turung apa turung iso mlebu ya tentu tambah dilihat loro apa masuk angin apa perlu disayang apa perlu dijak dolene ning karon engko ditulang kan begitu. Nah pokoknya begitu namanya juga ngemong, namanya angon wedhus itu ojo wedhuse ning mburi seweret karo sing ngangon ya gak sida mangan wedhuse. Namanya angon itu ya ditutne. Jadi kiai ngetutne masyarakat. Kuwate sakmene ngomong kok kurang kuat kok gak apa-apa. Angon wedhus iki ning mburine wedhus. Iya. Ono sing ukurannya bukan kekuatannya kiai, tapi ukurannya kekuatannya masyarakat. Lek geret kekuatan kiai. Bener. Wong namanya angon juga. Bahkan ana wedhus sing tingon, dadak dolenan pajangan karo bojone. Ngono iki sik dijarno dhisik. Gitu. Ya paling-paling dikandani sing apik ngono. Itu. Ngomong itu begitu. Filsafat ngomong. Sintoni marine lagi terus maneh. Ya. Lange, sama. Jadi nah iya kiai maca Quran akeh kuat, wiridan dawa kuat, poso kuat kiai. Lah masyarakat kon ngono kabeh ya nyenyek. Mati wong lho. Gak nyambut gawe. Nah itu ngemong, ngeliling bayi, angon. Ulama warasatul anbiya gini. Nah, dan Nabi itu roi. Sehingga muncul kulukum roh. Iya. Bahasanya juga roi. Luar biasa. Ya, bahasanya roi. Bukan walin atau bukan sultan. Ya. Terus dalam hal yang sifatnya rohani, keakhiratan, itu bahasanya imam. Jadi kemasyarakatan kiai itu ngomong dari belakang, keakhiratan hati zikrullah, kebeningan hati, sambung hati dengan Allah, itu kiai terdepan. Jadi imam itu apa? Dalam istilah Quran imam itu mesti ada hubungan dengan masalah-masalah ukhrawi. Istilah imam itu kepemimpinan yang ukhrawi. Jadi urusan dunia kita ngomong, urusan akhirat monggo ustadz kiai di lingkungannya itu yang terdepan sehingga menyinari mereka. Engko salah. Jadi angon dadi imam. Keweret masyarakat. Pokoknya pinter Nabi. Kalau kono wong beda Nabi milih Nabi ya. Awak ngerti jero mergo dijarang ustaz. Nek dijarang gak ngerti roin. Lanjut nggih pun nggih. Apa iki? Halaman 59. Hadis 8. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apa? Qala Syafi'i. Oh. Wa yustahabbu ya. Nah, selesai pemakaman itu disunatkan ada beberapa orang yang nunggu di situ, enggak segera pulang berdasar riwayat Imam Muslim.
Lah nunggu di situ kira-kira 1 jam 2 jam sama dengan lamanya menyembelih unta plus bagi daging ya 1 jam 2 jam. Apa yang perlu dilakukan nunggu di situ itu? Usulannya Imam Syafi'i, wa yustahabbu an yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Sunnahnya sambil nunggu itu setelah pemakaman itu dibacakan Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Kalaupun enggak dibaca sedikit bahkan sampai khatam itu malah afdol. Pokok ahsan mesti lebih baik. Ahsan itu lebih baik. Itu dong gaji itu dong ahsan. Mantap. Nah, yang kemarin-kemarin kalau memang kita anti bid'ah sama sekali, meneng di situ 1 jam 2 jam setelah pemakaman itu bisa maca yasin, bisa membaca doa, bisa membaca istighfar untuk mayit. Berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min tafnil mayyit waqafa alaih. Nabi itu kalau rampung memakamkan mayit maka Nabi berhenti di situ. Ya. Jangan dimakni berdiri di atas makam, enggak boleh. Nabi tetap berhenti di situ, enggak segera pulang. Seraya berkata, menasihati orang-orang yang takziah itu, istaghfiru li akhikum, koncomu dulurunu wacakno istighfar. Ada SMS dari Pak Mas Darmasudi, itu supaya istighfar kita setelah sholat itu ditambah wa nahdhiyin wa nahdhiyat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wan nahdhiyin wan nahdhiyat al ahya'i minhum al amwat. Untuk boten napa ngamal bil hadis. Oh, kok boten bid'ah. Boten bid'ah. Ka itu zikrul khas ba'dal am lil ihtimam bih. Zikrul khas ba'da. Enggak ada yang bid'ah. Nanti sila dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk nambah ukhuwah dan keberkahan bagi NU dan umatnya yang lagi dirongrong kanan kiri, mohon imam-imam masjid dan warga dianjurkan doa maghfirat ba'da salat, bukan hanya untuk mukminin mukminat, muslimin muslimat, tapi juga nahdhiyin nahdhiyat. Jazakumullah Master F Masudi PBNU. Nggih. Nomor jenengan. Nggih. Yo, lek ana wong protes ditambahi maneh wal Muhammadiyin wal Muhammadiyah. Lek ana sing protes. Allah. Nggih. Selesai pemakaman Nabi tetap berhenti di dekat makam, terus mengatakan istaghfiru li akhikum, dulurmu iki wacakno istighfar, was'alu lahu tathbit, doakan supaya dia tathbit, teguh hatinya, enggak ndredeg ditakoni malaikat. Fa innahul an yus'al, sebab sekarang dia lagi ditanya. Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Imam Hakim. Pakai fi'il amar saja. Istaghfiru. Iya. Sing boten purun berarti ya diperintah. Berikutnya kirim dongo. Ini hadiah ganjaran kali ini. An Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabshin aqran. Amara bi itu meminta didatangkan. Nabi minta supaya didatangkan kambing yang bersungu, bertanduk untuk dijadikan kurban. Semaka lalu Nabi mengucap ketika akan menyembelih, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ternyata fadilah pahala kurbannya Nabi tidak dimonopoli Nabi sendiri,
terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Hadis Muslim sahih. Ada dua kemungkinan. Mungkin niatnya memang fadilah korbannya Nabi itu juga dihadiahkan kepada keluarga dan umatnya, berarti kirim ganjaran, transfer ganjaran daliliki. Bisa juga Nabi korban, keluarganya korban, kita juga korban. Tapi kita khawatir jangan-jangan korban kita nggak diterima. Terus Nabi berdoa, ya Allah, terimalah korban dari saya, terimalah korban dari keluarga saya, yang korban keluarganya, terimalah korban dari umat saya. Keluarnya korban diterima karena didoakan Nabi, umatnya korban diterima karena didoakan Nabi. Nah, yang kedua ini bukan kok Nabi kirim ganjaran, tapi Nabi ikut berperan, ikut memberi andil korban kita diterima Allah. Apapun kemungkinannya, yang jelas kita entah mendapat pahala korbannya Nabi atau mendapat pahala korban kita sendiri, yang jelas kita akhirnya mendapat pahala korban itu nggak lepas dari doanya Nabi. Amal untuk orang lain juga ada gunanya, sekalipun tidak sampai Nabi mentransfer ganjaran untuk kita, tapi menyebabkan korban kita diterima Allah. Tetap nggak ono salah, gitu. Transfer bisa. Saya perlu begitu, khawatir orang memaknai begini. Itu bukan transfer, itu bukan hadiah ganjaran. Lah apa? Itu Nabi ndongakne muga-muga umat elek korban yo diterima. Makna itu pun bagi kami sudah marem juga, gitu. Karena itu juga bentuk sebagai dalil bahwa amal mendoakan orang lain itu bisa. Lah, lebih luas lagi, yang penting bisa manfaat. Manfaatnya berupa langsung ganjaran diwehne atau dosane di sepuro, itu terserah Gusti Allah. Yang penting manfaat. Berikutnya, ini jelas amal untuk orang lain, ganjarannya juga untuk orang lain. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa mati sedang dia punya tanggungan puasa, maka hendaknya walinya, keluarganya mengkodokkan puasa orang itu. Kita yang puasa niat untuk bapak, ya, membebaskan kewajiban bapak, ganjaran ini juga untuk bapak. Jelas lagi transfer ganjaran nih. Wadih wasore disepakati Imam Bukhari Muslim. Berikutnya, mamin abdin muslim yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithlin. Kalau ada seorang hamba muslim berdoa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, bi dhahril ghaib itu laisa hadiron huna. Orang yang kita doakan itu tidak hadir di sini. Ghaib, ghaib itu ada dua kemungkinan. Dia pergi jauh ke Malaysia, kita doakan dari sini, atau ghaib selamanya, mati. Pokoknya mendoakan temannya yang nggak ada di situ. Kalau ada orang mendoakan itu, malaikat mengucap amin walaka bimithlin, pahalamu sama. Yang didoakan dapat, yang mendoakan nggak dikurangi pahalanya sama. Yang bawahnya itu da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun. Di dekat kepala orang yang mendoakan itu ada malaikat muwakkalun yang dipasrai joko orang itu. Kullama da'a li akhi bi khairin, setiap kali orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang ghaib tadi, yang mati tadi, malaikat mengucap amin walaka bimithlin. Ini malaikat ngamini donga. Berarti kalau kita ngamini nggak salah, niru malaikat, nggak sesat. Tidak niru mamin, nggak niru malaikat. Niru setan. Jangan lancar-lancar. Maaf, gue Mama dia yuk. Tidak sih. Rawahu Muslim.
Intinya mendoakan orang lain ada dalilnya, mendoakan orang yang pergi jauh ada dalilnya, mendoakan orang yang sudah mati ada dalilnya, diamini malaikat. Sing ndongakne enggak kelong ganjarane. Tambah enak to mayite oleh kene yo oleh ngono enggak gelem. Ya sak goblok-goblok wong, Mbak. Istadzantu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adina. Saya minta izin Nabi untuk umroh. Nabi pun memberi izin. Waqal, seraya berkata, la tansana ya ukhayya min du'aika. Jangan lupa kami loh ya, dongamu. Artinya jangan lupa mendoakan kami. Faqal, kemudian Umar berkata, mengomentari itu, Masya Allah, Nabi berpesan saya supaya mendoakan. Itu satu penghargaan yang sangat tinggi dari seorang guru kepada murid. Ketika seorang guru mempercaya murid, "Cung, aku dongakna, Cung." Luar biasa, penghargaan luar biasa. Umar aja sampai membuat kalimat ini, kalimatun mayasurni annali bihad dunya. Itu suatu kalimat, suatu statement, ya, andai diganti dengan dunia seisinya pun saya enggak mau. Umar, Umar, kalimatnya Nabi tak peke, sama tak wae donya. Moh. Itu itu isyarat bahwa Nabi itu sudah mempercayai kesucian hatinya, kesucian hatinya Umar. Kalau Nabi nggak tahu Umar hatinya suci, nggak mungkin dipasrai minta doa itu. Lalu apa? Nabi dewi hatinya suci kok. Itu mungkin tinjauan hakikatnya saja. Tapi syar'inya mungkin proses taklim di situ. Iya. Tapi Umar sendiri mengaku itu kalimatun mayasuruni annali biha ad-dunya. Biha ay badalan minha. Bak badaliyah ini lah ning alfiyah. Itu suatu statement yang aku tidak bahagia andai statement itu diganti dengan dunia, diijoli dunia. Tak peke tak ijoli moh. Tak peke tak ijoli bojo ayu moh. Moh lek situ. Wa fi riwayatin bukan latan sana tapi asyrikna ya ukhayya min doaika. Sertakan kami dalam doamu. Sebut nama kami ketika Anda berdoa di Mekah, ketika umroh. Luar biasa. Ada tradisi kita biasanya jenengan gaji dungano aku ya. Mungkin ikut. Iya. Dungano namono. Saya pesen anu nggih sampean dongakne kula teng mriku. Mana kajian minal adna ilal a'la. Lah ya. Lah kadang-kadang dulu sapa Pak Saminan ya kadang nyebut kiai teh kucing bareng. Itu kan memusyrik-musyrikan tradisi masyarakat minta doa ke kiai. Doa sendiri aja langsung, nggak perlu doa minta doa ke kiai. Itu syirik itu. Lah Nabi dari seorang guru ke murid pun Nabi minta didoakan. Lah mosok murid yang guru nggak oleh. Ngene. Wong guru saja minta doa ke murid, apalagi murid tengene guru. Durung tahu ngaji hadis iki. Terus yang kedua, ada baiknya murid itu istadzana, minta izin kepada guru kalau akan melakukan sesuatu yang lama sangat penting. Nah sampean ketika jadi guru yo ojo rewel-rewel. Kalau memang dia minta izin dan itu positif, ya segera saja diberi izin. Jadi pada penake muridnya yo sopan, gurune yo enakan, pok-pokan. Istadzana. Bayang ngake, mun dadi kiai aja. Istadzana, lalu setelah itu bukan summa pakai fa, langsung aja. Fa'adzina. Fa'adzina. Fa tertib nih. Lah ya. Takkib wa takkib. Enggak ruwet-ruwet gitu. Geng. Jadi kiai telok kayak saya sih murid iki. Oh, Pak enggak betul-betul. Sekalian itu juga menjadi dalil tradisi kita mau pergi haji pamit. Itu enggak salah. Ya. Pamit ke tetangga, pamit ke itu tidak salah.
Umar pun juga pamit. Nah, cuma pamit ke tetangga itu seperti yang dulu saya matur, ada dua aliran. Ada alirannya orang Medit, ada alirannya orang Loman. Nah, kalau orang Loman itu yang model NU. Jadi praktis gitu. Mau pamit sak kampung, orang sak kampung diundang ke rumah, terus kita sambutan. Mohon kalau selama ini saya bergaul dengan panjenengan ada salah, mohon dimaafkan. Mohon doa sekalian saya pamit, insya Allah akan pergi haji selama sekian hari. Sekalian saya juga titip kepada tetangga, khususnya Pak Kiai, Pak Takmir, anak saya ikut diawasi. Khusus Pak Fulan, tolong kalau anak saya pas duit entek ditalangi dulu. Kan begitu sambutan. Dan itu pamit mendatangkan orang banyak. Karena kita mendatangkan orang, ya semboto akhirnya mulai nggak nih berkah. Itu praktis, cepat. Wong podo marmi manusiawi, tapi ya dadak butuh biaya ngetokne berkat barang. Ada pamit aliran Medit, nggak gelem ngundang wong tapi di program iki sak kampung itu 1000 rumah atau 100 rumah sedino tak sowan kepada 10 rumah, nggak gelem ngundang orang. Kan ada tradisi kelompok tertentu yang ngundang nggak mau, tapi maunya ketemu pamit, saya besok mau pergi, ketemu lagi pamit. Ngombe dulu uang ya. Dia nggak mau ngundang orang, katanya ngundang orang itu bid'ah. Dia sowan ke tetangga-tetangga malah oleh teh, oleh kopi gitu. Di program. Acaranya sama, pamit. Sama acaranya. Cuma tekniknya begitu, orang Meditnya. Nanti jangkep 100 rumah dapat kopi piro. Gak kelangan apa-apa. Alasnya bid'ah. Iya. Agama digawe alasan. Agama. Oh, monggo-monggo. Tapi karena ono dalil variasi rahimahu. ada dua aliran, aliran Medit, aliran Loman. Pilih yang mana terserah. Nek mertamu ono dalil variasi rahimahu. Jadi ngundang wong gak ono dalil. Kalau ngundang orang itu istaghfir minan nasi min du'ail khairi laka. Fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu lahu. Libatkan orang banyak dalam berdoa itu. Lek sendirian kan ya. Senajan ajak orang banyak berdoa itu. Siapa? amin saja Ustaz. Lah iya. Enggak dikabulkan lewat fulan, dikabulkan lewat fulan yang lain. Itu doanya melibatkan orang banyak. Wes pokoknya acara pamit ngundang orang banyak, sedekah, diwai berkat. Itu bisa 3 in 1, bisa 4 in 1, bisa 5 in 1. 3 hadis jadi 1, 5 hadis jadi sekali bekerja, sekian banyak hadis dilakukan. Ada mauidhahnya, ada macam-macam. Yang saya Ustaz, ini saya terang paham. Misalnya mengundang orang banyak kan tidak tahu kita lewat lisan mana doa dikabulkan. Misalnya sing donga kula, sing amin sedaya niki. Mungkin yang amin saja itu. Oh enggak. Karena Allah itu dawuh humul julasa, humul qaum. Bukan satu persatu. Kalau ada orang bareng-bareng begini Allah memandangnya semua. Enggak ditimbang orang per orang. Humul julasa, mereka kan orang-orang satu majelis, mereka kan satu kaum. Meci metbeh, selamat cici ya, selamat kabeh. Ya pakai filsafat gabah itu loh ya. Kapasiti dituduki ya acur. Tapi lek gabah sak pirang-pirang begini tambah jadi beras. Barokah jamaah. Nggih ya. Gabah siji pentongan cor. Betul jangan acur. Itu. Itu barokahnya. Barokahnya bareng-bareng itu.
Kan tinggal faktabiru ya ulil albab gitu. Berikutnya sedekah untuk mayit. Inna ummi sungguh ibuku uftulitat lepas nafsuha ruhnya nyawanya. Wa uraha ini bukan wa araha ya, wa uraha dan saya diperlihatkan padanya. Tapi memaknainya ya menurut saya gitu aja. Wa uraha lau takalamat tasaddaqat. Menurut saya andai dia sempat ngomong mesti dia akan bersedekah. Nah, tapi nggak sempat sedekah mati. Nah, pertanyaan saya Kanjeng Nabi, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Adakah ibu dapat pahala kalau saya sedekah atas nama ibu? Naam. Ibu mati, anaknya malah sedekah. Nah, orang Muhammadiyah itu kadang begini, megang hadis Abi Thalha apa sapa itu. Abu Thalha itu sedang kesusahan, keluarganya mati, bantu Ja'far ya. Ja'far. Keluarganya Ja'far itu mati, dia susah, bantuan kayak panganan isna'u li ali Ja'far atau orang Muhammadiyah pakai itu. Perintahnya Nabi justru tetangga disuruh bantu makanan. Lah kok malah mangan makanan. NU enggak. NU itu hadis itu dilakoni, hadis ini dilakoni. Bagi tetangga, teman-teman ngelakoni hadis itu, bantulah keluarga yang kesusahan itu. Sing lanang-lanang melok ngedusi, melok ndongakne, melok duduk kuburan, kan yang bantu. Sing wedok-wedok melok masak, nggawa beras, nggawa gula, itu melaksanakan hadisnya Ja'far tadi. Terus yang keluarganya mayit, anaknya mayit juga ingin melaksanakan hadis ini toh, sedekah untuk ibunya yang meninggal. Nah, kalau tetangga ngelakoni hadis Ja'far tidak salah, maka keluarganya mayit ngelakoni hadis Bukhari Muslim ini ya tidak salah. Biarkan saja keluarga mayit ngelakoni hadis ini, biarkan saja tetangga ngelakoni hadis Alu Ja'far tadi. Sama-sama melakukan. Nah, kalau tetangga ngelakoni hadisnya Ja'far sedekah pada keluarga mayit boleh diterima, keluarga mayit boleh menerima, maka ketika keluarga mayit ngelakoni hadis ini diberikan kepada tamu, tamu pun juga boleh menerima. Nah, kalau kita nggak boleh menerima, nggak boleh makan, ya berarti keluarga itu yang nggak boleh menerima. Fair. Niki muttafaqun alaih kok. Muttafaqun Ja'far alaih. niki kan Enggak itu Turmudi. Ya yes, dianggap sahih lah. Sahih muttafaqun alaih. Lebih afdal. Nah, jadi kalau ada orang bilang kita malah justru disuruh bantu. Iya, itu sudah kita laksanakan. Bantu ibu-ibu bawa beras sudah dilaksanakan. Lah ini karepe dhewe keluarga mayit itu ingin sedekah untuk si mayit, ngelakoni hadis ini. Jawabnya itu kalau mereka mengangkat hadisnya Alu Ja'far itu. Terus mereka pakai hadis satu lagi di Riyadhus Shalihin, latat pa'uhnar. Kalau ada mayit jangan diikuti oleh api. Itu yang dimaksud itu tradisi di mana di zaman jahiliyah itu kalau selesai pemakaman di situ diberi diwei lampu, diwei geni. Yang itu mungkin terkait dengan kepercayaan Zoroaster atau Majusi gitu lah. Lah Nabi melarang itu. Lah dengan hadis itu mereka melarang masak-masak. Enggak boleh ada api itu. Karena enggak boleh masak-masak. Padahal konteksnya itu ketika itu di atas makam enggak perlu diberi api. Enggak ada gunanya. Lah kalau mereka terlalu kaku, masak katanya nggak boleh. Ya, sebetulnya ingin melarang sedekahnya itu loh sebetulnya. Tapi karena sedekah itu tidak masak-masak, maka dicarikan dalil supaya nggak sedekah, dilarang ada api, dilarang masak. Lah kalau itu ya kita kembangkan sekalian, petengan bisa. Ini ya api ini. Jadi lah ono wong kepaten. Gak oleh nguripne listrik, gak oleh nguripne apa-apa.
Apa ya begitu? Gitu. Meskipun urutnya beda. Apa? Kalau fungsinya juga, kalau dulu kan lampu belum ada. Eh. Mayat dan matinya pada sore. Kemudian Lah itu menurut Nabi nggak usah kuburan diberi lampu. mayat masih di rumah. Eh. Kemudian jaga kepala kan ada templotnya. Setelah keyakinannya diluruskan, akidahnya diluruskan, itu kan tinggal tradisi ya. Nah itu bisa dipandang positifnya. Engko lek enggak ono lampune peteng kesaduk wong. Ngono lho. Dikira boleh barang. Lek wis ono nione ora usah ono ublek. Tapi sekarang masih banyak yang dilakukan. Oh enggak. Ya wis enggak usah dilakukan. Yang dilarang Nabi berarti yang begitu-begitu itu. Bukan kok dilarang ada api terus enggak oleh masak. Kalau diburing kan masih banyak yang lampunya padam. Ada ubleknya. Lampunya hidup juga, ubleknya masih hidup. Ndak masalah arep nyebul iku. Ngono lho ora kober. Harga pindahan. Terus ada lagi yang begini. Itu kan kasihan sekali, memberatkan apa? Keluarga yang kepaten itu. Berat atau tidak itu sebetulnya tentang orang itu ngerti hukum atau tidak. Jadi salah kasus per kasus itu jangan diberantas semua. Ya yang salah ini aja dikandani. Dan dakwah harus, taklim harus, pengajian harus untuk menyadarkan orang itu ojo ngoyo-ngoyo. Kan begitu. Nah, alasannya sakno wis kepaten, sik kelangan ngene maneh, begitu. Sing tak jawab karo guyon niku. Kancane matre kelangan mboke gelem, kelangan wedhuse enggak gelem. Kelangan mbokne lilo dadak kelangan wedhus gak lilo. Lek cara aku sapi beleh, lho apa? Wong kelangan mboke gelem apa maneh mek kur kelangan sapi. Dan itu nanti lek mbeleh sapi siji loro ya undang wong sing nah lili ana wong 1000 barang. Toh akhirnya juga untuk mayit. Sedekah niat untuk mayit, doa 1000 orang juga untuk mayit. Nah, gitu lah. Kebacut, kelangan boe ya gelem. Larang wedhus. Turun. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Jika orang itu mati maka putus amalnya orang yang mati itu. Ini oleh orang lain dimaknai putuslah amal, artinya nggak bisa didoakan. Kalau mayit nggak bisa didoakan berarti anggapannya doanya yang hidup ini putus. Padahal menurut hadis ini bukan doanya yang hidup yang putus itu, amalnya yang mati itu loh yang putus. Dan kalau mati seiso ngamal ya tambah ngedeni sing urip. Sudah sangat maklum kalau orang mati itu amalnya putus. Tapi jangan sekali-kali dimaknai doanya yang hidup yang putus. Kok lucu. Amal al-insan al-mayyit illa min salatin kecuali 3, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u. Yang dimaksud sedekah jariyah itu begini. Bukan kok orang setelah mati itu masih bisa bersedekah. Jadi pahalanya sedekah. Bukan pekerjaan bersedekah. Tapi pahalanya sedekah itu. Jadi konteksnya itu konteks pahala. Kecuali pahala dari 3 perkara ini. Pahalanya sedekah jariyah, pahalanya ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya, pahalanya anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi pahala. Nah, karena mustasnanya masalah pahala, bukan wujud sedekahnya itu tapi pahalanya.
maka mustasna minhunya juga menyangkut pahala. Jadi idza matal insan inqata'a thawabu amalihi. Ngono maknane malian. Kalau orang itu mati maka putuslah pahala amalnya. Jadi, bukan amalnya itu sendiri. Karena ada beberapa orang yang meskipun sudah mati Allah masih mengizinkan orang itu hidup, ya hidup dalam pengertian tertentu Allah yang tahu. Syuhada wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Kan ngoten urip. Nabi ketika mau Mi'raj jamaah dengan nabi-nabi yang dulu. Padahal nabi-nabi biyen kan ya wis mati tapi seiso jamaah. Kan seiso amal berarti. Nah, karena ada banyak dalil, adanya banyak kasus orang sudah mati, Allah mengizinkan mereka untuk beramal, litana'um bil amal, litaladzud bil amal, karena mereka memang menikmati amal itu, bukan untuk nambahi ganjaran. Maka yang dimaksud putus itu bukan amalnya, yang dimaksud putus itu pahalanya. Sedangkan beramalnya, ada orang yang diberi izin tetap beramal, ada orang yang tidak diberi izin untuk beramal, dan itu terserah Allah. Nah, jadi yang benar idza matal insan inqata'a thawabu amalihi illa min thalathin thawabi shadaqatin jariyah au thawabi ilmin. Nah, begitu. Waladin sholihin ya dong. Ya, dong ya. Kenapa begitu? Karena mustasna itu al-aslu sejenis dengan mustasna minhu, biar tidak mungkote. Saya mendengar itu terus dilarang itu dengan 40-an itu juga bid'ah. Itu bagaimana? Pengertiannya Pak, coba tak. Monggo. Bid'ah atau tidak itu tergantung bagaimana persepsi masyarakat terhadap telung dino, pitung dino, 40. Kalau mereka mewajib-wajibkan itu wujuban syar'iyan, mensunah-sunahkan itu nadban syar'iyan, maka mereka telah menambah-nambah hukum syarak. Itu berarti tasyri'u ma lam yusarra', mensyariatkan sesuatu padahal tidak disyariatkan, itu bid'ah. Tapi kalau mereka sudah kita beri penjelasan bahwa itu bukan kewajiban, juga bukan kesunatan, ya pilihan. Monggo, niki mungkin sampai bengi, monggo sugeng tidak. Sapunten nggih, monggo. Gus Dur, masuk Gus Dur. Udkhuluha bisalamin. Nggih, monggo. Terus. Kosong. Masuk Gus. Ustaz Fatah. Masuk ya. Allah. Sawabu amalil mayyit. Masuk sih. Sambung malih nggih. Apa Mang? Mustasna dan mustasna minhu. Jawab. Enggak ada yang 40 harian. Jadi kalau orang memandangnya, yang jelas ndongakne wong tua apik, diperintah Kanjeng Nabi. Kapan ndongakne terserah. Jadi masyarakat itu memandang 40 itu enggak keharusan. Ya. Kalau mereka memandangnya itu sebagai barang yang mubah, 40 mubah, 39 ya mubah, 41 ya mubah, kan begitu. Sudah enggak ada yang bid'ah. Karena mereka enggak nambah-nambahi hukum. Memang al-aslu fil asya al-ibahah. Gitu loh. Nah, kalau memang mubah kok yang dipilih 40 terus? Sama-sama mubahnya. Mubah yang sudah mentradisi itu lebih baik daripada mubah yang belum mentradisi. Jadi kalau kita melakukan mubah yang sudah mentradisi, disepakati oleh masyarakat, itu enak, sembarang barang ya enak, ya enggak jadi fitnah.
Nanti ono dulur sing nang Jakarta wis ngitung 40 dinane sesuk ulang. Ngene lho. Tapi kalau sing kene saenake dhewe kadang 35, kadang 45. Ini sama-sama mubah. Ya. Mending al-muhafadzah alal qadimis saleh. Toh itu enggak salah. 35 enggak salah, 40 ya enggak salah. Ada pengertian, mungkin ada pengertian bahwasanya kalau satu harus sampai 7 hari, roh dari sang mayit itu masih berada di rumah. Enggak, kalau yang keimanan pada gaib-gaib begitu, jangan iman kecuali ada dalil yang sahih. Itu, yang begitu-begitu. Ya. Dan insya Allah saya belum menemukan tentang itu yang dalilnya sahih. Jadi gimana itu? Mbuh karuh, nah, sing roh pangeran itu barang gaib. Lah ya. Itu kalau nggak salah di Lubabul Hadis. Lubab ya, di Lubabul lah ya. Itu. Jadi senyampang dalilnya tidak benar-benar sahih, berbicara tentang yang gaib itu nggak boleh diyakini. Ya, gimana? Ya bisa benar, ya bisa salah, ngono ae. Kiai kampung itu terangno ngoten lho. Termasuk Israiliyat. Kula mboten melok-melok. Jenengan kiai kok. Dakwahul akbar itu. Dakwahul akbar itu ceritane ngono. Oh, apa enggak termasuk Membatalkan. kalau membatalkan tidak. Apa tidak bid'ah? Sekali lagi bid'ah itu tasyri'. Bid'ah itu tasyri'u ma lam yusyarra'. Mensyariat-syariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Nah, setahu saya kalau di i'anatul talibin itu wal ityan bisyadah ya mubah. Mengucapkan lafaz sayyidina ketika tahiyat itu mubah. Jadi di sana enggak sampai dikatakan sunat, hanya mubah. Sehingga i'anah pun tidak nambah-nambahi hukum. Tidak mensunahkan sesuatu yang tidak sunnah, tidak sampai mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Hanya paling dikatakan di sana afdol lil adab gitu. Gitu. Nah, orang beradab pada Nabi dengan ijtihadnya masing-masing. Ada yang beradab dengan tidak berani menambah, itu ya adab sebetulnya. Ya, nah. Kenapa sama enggak nambah sayyidina? Saya takut, jangan-jangan salah. Saya takut, jangan-jangan ini lancang. Kok nambah-nambah? Jadi adabnya pada kanjeng Nabi itu diekspresikan dalam bentuk enggak berani nambah-nambah itu. Kan ya adab juga. Itu khusus untuk Nabi Muhammad. Enggak. Kalau berarti kalau dalam sholat Ibrahim wa Musa alaihissalam. Itu kan enggak visul bid'ah itu kita jawab ya sama saja ketika kita mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Balik sing iku mau Sayyidina ya. Terus orang bertanya, kalau memang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ditambahi sayyidina dan itu dipandang adab, kenapa adzan kemudian tasyahudnya sholat kok enggak ditambahi sayyidina? Sama-sama dianggap itu adab. Enggak ada orang adzan itu, hatta NU pun enggak ada yang adzan asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Terkait bi aruf Ustaz. Boten lepas lagune. Sing adzan teler. Adine Joko yang ini. Sama-sama itu mubah, dipandang afdol karena adab, kan begitu. Ya, kenapa kalau sayyidina itu adab kok sayyid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah enggak ditambahi? Gitu loh. Ya.
kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kok ditambahi. Ya, itu apa? Ini sedikit balaghah ya. Syahadat itu tidak ada unsur doa. Tidak ada unsur doa minal abdi ila rabbih. Lah kalau sholawat itu kan kita mohon pada Allah, berdoa. Semakin kita merendahkan diri yang berdoa itu, maka semakin beradab. Dan salah satu bentuk kita yang berdoa itu sangat merendahkan diri. Kita itu nggak ada apa-apanya dibanding Muhammad sekalipun. Nggak pantas sekali saya menyebut Muhammad itu dengan Muhammad gitu aja. Karena kita memang sangat rendah dan harus merendah ketika sedang berdoa itu. Nah, syahadat itu nggak dalam konteks berdoa. Maka adab yang diwujudkan dalam bentuk mempertahankan teks asli dari sana itu lebih beradab daripada nambah-nambahi sayyidana. Toh tidak ada yang mengharuskan kita nambahi sayyidina untuk beradab, karena tidak dalam rangka berdoa minal abdi ila rabbi. Kalau sholawat adabe wong donge kan tadarruk ndep-ndep andap asor. Lah salah satu wujud andap asornya Nabi pun ditambahi sayyidina. Nah, dari situ kita bisa memberi alasan kenapa ini sayyidina, kenapa ini tidak sayyidina. Ini doa dan tidak doanya. Tapi semuanya ya kita hormati. Monggo sampean beradab dengan tidak menambah. Ini beradab dengan mengucap sayyidina. La niyatul mu'min khairun min amali. Niate apik. Ora usah tukaran. Yo, adane ngono Mbah yo. Saya dulu itu nanya guru nggak dijawab-jawab. Ya napa nih, lek niku sayyidina niki mboten adek meneng. Suwe-suwe diwe jawaban dhewe karo pangeran. Lanjut nih. Jadi itu thawabu amalihi. Kalau tidak ditakdirkan thawabu, salah. Kenapa? Karena sedekah jariyah itu berarti mayitnya masih bersedekah. Ya nggak bisa toh mayitnya wis mati kok bersedekah terus. Yang dimaksud ya pahalanya. Terus yang sebelumnya kalau dibilang putus, lah kenapa nabi-nabi kok masih jamaah? Nabi-nabi yang dulu sudah meninggal kok masih jamaah? Katanya inqata'a amaluhu. Makanya yang putus bukan amaluhu, tapi yang putus itu sawab. Nabi-nabi dulu berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW tidak dalam rangka nambahi ganjaran, tapi memang Allah mengizinkan mereka untuk itu agar mereka tetap merasakan nikmatnya ibadah. Mereka ibadah untuk menikmati, bukan untuk nambahi ganjaran. Nah, ketika orang itu sudah mati nafsu, full rohani, sekalipun kelihatannya masih hidup, itu ibadah itu tidak untuk golek ganjaran. Itu memang nikmat. Ngelakoni perintah. Jadi gak nganggo nyaur utang bareng. Jadi ingkota amaluhu bukan kok yang hidup putus lalu nggak bisa mendoakan yang mati. Makna hadis itu seperti itu. Nah, penjelasan begitu itu sebagian ada di Tanwirul Qulub, ya, terus ada di Syarah Muslim dan sebagainya. Timbang maca dhewe kesuwen. Urung karuan iso. Buka kitab gak kober nek omae. Buka liane. Bismillahirrahmanirrahim. Anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadi fil hajj adrakat abi syaikhan. Sungguh kefarduan Allah terhadap para hambanya untuk berhaji, perintah wajib haji itu loh,
Itu sampai pada ayah saya ketika ayah sudah tua renta. Jadi datang perintah haji ketika bapak sudah tua. Layas butuh ala rahila, tidak bisa duduk teguh di atas onta. Goyak-goyak khawatir jatuh. Pertanyaan saya, afa ahujju anhu? Apa boleh aku menghajikannya? Qala na'am. Ya, nah. Ini padahal yang tanya itu wanita. Wanita boleh menghajikan bapaknya. Boleh menghajikan orang laki-laki. Saya podo karena ini ibadah, enggak pandang lanang, enggak pandang wedok. Terus pahalanya enggak? Ini jelas bapaknya oleh. Yang melakukan Ya tadi amin walaka dimithli. Sampai ngelakon iki bodo oleh. Sama sik nyekel referensi Pak Yus iku apa piye? Tapi istighosah kemarin ya. Tanpa melu kepanggi. Oh iya, enggak. Tas bisa kresek. Bagus NU-nya tak yakin. Kowe lah sik enem istighosah apa? Sabun muallaq. Nasa'a fi ibadatillah. Berikutnya, inna abi syaikhun kabir la yastati'ul hajja walal umrata walad dha'na. Ayah saya sudah tua renta, enggak bisa haji, enggak bisa umroh, enggak bisa pergi jauh. Dha'na. Ya Kak, gimana ini hajinya, umrohnya? Katanya Nabi, hujja'an abik. Ya kajekno bapakmu itu. Sampeyan yang melakukan niatnya untuk bapak. Nawaitul hajja wal umrata an abi an abi fardholillahi ta'ala. Wa'tamir dan umrohkan bapakmu. Berikutnya ziarah kubur. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jumu'ah faqara'a indahu yasin ghufira lahu. Ini ziarah kubur. Berikutnya, idza ana mittu fa'alhidni. Jika saya mati buatlah liang lahat untuk saya. Fa idza wada'tani fi lahdi faqul. Jika Anda meletakkan jasad saya ke makam liang lahat, ucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Summa sunna alayya turaba shannan. Shanna itu mengurukkan dengan pelan. Lalu urukkan alayya atas diriku aturaba tanah. Shannan dengan benar-benar menguruk. Alon-alon ojo bral-brol. Ngono watu gede mau ambrol nih. Borongan nih. Nang mari. Semakro indaroksi. Nah, ini yang jadi tradisi kita. Selesai pemakaman di dekat maisan yang utara, dekat kepala mayit, itu bacakan Fatihatul Baqarah. Wa fi riwayatin juga surat Fatihah. Fatihatul Baqarah berarti alif lam mim, wa khatimatiyah akhir Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan tahlilan. Yasin ono dalile, istighfar ono dalile, ndongakne mayit ono dalile, kemudian Fatihah alif lam mim lillahi ma fis samawati ono dalile. Tahlilan wis. Tahlilan ning kuburan. Fa inni sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berpesan seperti itu juga. Rawahu Tabrani fil Kabir juz 19 221. Dalam satu kasus pemakaman seorang kiai itu ada orang ketika mengurutkan tanah itu orang yang cangkul itu sebagai tapi dengan tangan. Oh, kepinginnya ini tadi. Alon-alon. Okay. Alayya turab shan. Tapi itu sangat kondisional. Baik menawa salat udan, baik menawa salat nyambut gawe sing luwih penting maneh ya dipilih yang lebih cepat. Lebih praktis. Nah, talinya ada itu. Sunnahnya mayit itu berbantal ke tanah langsung. Pipine. Delek enggak diuculi berarti enggak nempelan. Cuma enggak sampai membatalkan pemakaman. Sehingga misalnya wis mari kalingan loh, pocongnya durung tak udari, enggak perlu didudak. Yang wajib dinabes didudak itu kalau enggak menghadap kiblat atau mati ini apa dikubur durung disolati. Mari dimandikan, dikafani, moro dikubur. Loh, lali mung durung disolati. Nah.
Oh, enggak cukup, harus sholat hadir. Gen kula wonten makaman culi. Culiman. Ya sebabul nurutnya ngoten niku. Nek Blitar jong culitin ngene. Lek Blitar. Jarene ana ngene. Makam culi. Apakah boleh kemudian ada seorang yang bermimpi mengamalkan sesuatu amalan kemudian dari mimpi nanti kalau mati saya tuliskan amal ini kemudian digugurkan bersama amal, boleh tidak mengumpulkan Wasiat. Begini ya, saya termasuk orang yang dalam hal itu ngelakoni fikih kalau saya. Di makam yang tempatnya di bawah, kadang orang yang ngubur juga ngitek-ngitek tanahnya makam. Lalu kalau yang ditulis itu mungkin doa, kalau doa ada asma Allah, ada ayat-ayat, itu menurut saya termasuk yang tidak boleh. Monggo Gus. Karena ayat Allah, asma Allah sampai di deleh nang jero lemah terus diitek-itek itu. Kalaupun ingin tabaruk dengan itu, lek model Fathul Mu'in itu disuruh ngobong. Jadi yang kita barukan di bareng mayit itu awune Siapa ini? Mas Hasin, Husain. abunya sama airnya itu aja. Kalau sampai tulisannya masih tertulis misalnya ada lafaz Allah, ya, begitu-begitu. Terus dikubur di sana, mari ngono sing ngubur ngitek-ngitek. Itu kan asma Allah ada di depan, di bawah kaki. bisa diganti dengan air atau minyak itu Monggo. Yang penting ketika itu dimakamkan bersama mayit, asma Allah itu jangan masih tertulis. Ayat itu jangan masih tertulis. Tidak boleh. Kecuali tulisan Arab seneng khair. Malaikat tak boleh nabi khair. Berikutnya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang anti mendoakan orang lain, kadang berpendapat amal itu untuk dirinya sendiri. Itu sering juga melakukan sesuatu yang itu manfaatnya mereka niatkan untuk orang lain, sadar atau tidak. Wal ayat awil adhkar awil ad'iyah lil mardah, ayat-ayat atau zikir-zikir atau doa-doa untuk orang sakit atau yang disebut suwu itu ruqyah nau'un min anwa'il amalil ghair. Ini juga amal untuk orang lain juga kan sebetulnya. Yang baca ayat kursi saya, yang sembuh sampean. Gitu. Nah, ya. Itu kan amal niat untuk orang lain. Lah ya, lah apa bedanya? Lah, enggak, maksud saya konco-konco dari kelompok itu yang kadang enggak usah begitu, amal itu sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Tapi tanpa disadari mereka meruqyah. Dan ketika meruqyah mereka amal untuk kasihan itu. Dan itu nanti selalu bukan beramal. Itu harus dibuka karena niku mengambil profesinya orang NU. Maksud saya kalau mereka melakukan ruqyah, mbok yo enggak usah berpendapat amal dewe-dewe gitu. Wong mereka juga amal untuk orang lain. Bayaran bisa. Niki kan ya, foto enten sumber jenengan gambar ya. Apa? Nomor Oh. Lah ya. Yo dari kalimat saya. Ya kayaknya memang begitu nyatanya melakukan ruqyah. Wa dzalika yanfa'uhu ittifaqan. Semua umat Islam menyatakan boleh itu meruqyah orang lain. Pada rupiah itu Bahkan kalau nyaur utang dari non muslim pun sah. Bapakmu wali. Bapak sampean kiai haji duwe utang. Terus mau disaur Cina non muslim. Wis tak sahur, iku mayite yo bebas. Padahal disaur non muslim. Apa mana sing nyaur pada Islame. Berikutnya marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan.
sahabat lewat membawa jenazah, lalu mereka menyebut-nyebut kebaikannya. Nabi mengatakan wajabat, mesti. Gitu. Lewat lagi, fa'tnau ala syaron, mereka mengolok-olok jenazah itu, menyebut-nyebut kejelekannya. Nabi bersabda wajabat, mesti. Umar penasaran, Nabi ket manguk mesti. Iya, ono mayat lewat mesti, ono mayat lewat maneh mesti. Ma wajaban, apa yang mesti? Qala, Nabi dawuh hadza athnaitum alaihi khairan. Ini kamu puji-puji kebaikannya, fa wajabat lahul jannah. Wa hadza athnaitum alaihi syarran, ini kamu elek-elek, kamu nyatakan jelek, fa wajabat alaihin nar. Antum syuhadaullah fil ard, muttafaqun alaih. Disepakati Imam Bukhari Muslim. Ini ada orang masuk surga, tidak mesti sebetulnya hakikatan amalnya baik, tapi karena dia baik dengan masyarakat, taunya masyarakat orang itu baik itu hanya. Hakikatnya menurut Allah baik apa enggak eruh. Nih, jadi pokoknya masyarakat taunya orang itu baik. Ya nambung saya, gimana? Muzakini nambung saya. Tradisinya kita saderenge Iya. Bojone sak karo piro? Berarti anu ya Ustaz, berbuat Ya. jahat di daerah lain mawon. Orang ini kalaupun akhirnya masuk surga, padahal amal yang kelihatan baik menurut masyarakat, itu belum tentu hakikatnya baik menurut Allah. Tapi ya tetap masuk surga karena mendapat rekomendasi dari masyarakat itu. Maksud saya, orang ini masuk surga tidak semata-mata karena amalnya, tapi karena rekom dari orang lain. Rekomendasi. Ini dalilnya amal bisa manfaat untuk orang lain. Penting untuk ulul albab. Lek enggak ana rekom enggak mlebu-mlebu. Ahli lobby. Ulul albab ahli lobby. Baru tahu. Terus ada orang yang mungkin maunya dia baik, imannya kuat militan, tapi sering menyakiti masyarakat, ngebom, ngilok-ngilok nih, haram, sesat. Tapi dia sendiri, waduh ya sampai ireng. Cuma sak kampung ngarani wong itu jahat. Wajabat alaihin nar. Sampai jalan gaina. Ini masyarakat wajabat ya. Asna itu syarron itu. Makanya rekom itu penting. Amal untuk orang lain. Anu mau Ustaz di Soko. Mungkin wajabat. Di Soko. Dan andai si mayit itu sebelum sugih ya, sebelum mati berpesan ini duit sak miliar bagi ning masyarakat. Ya, akhirnya orang semua mengatakan baik, tidak menutup kemungkinan Allah akhirnya mengampuni dosanya karena sedekahnya itu. Masyarakat pun akhirnya ngomong apa? Masyarakat ya Pak. Ya, ini ukuran umum ini. Mulai masyarakat maling. Kalau selama itu nas secara umum, kalau itu kan kayak kelompok maling itu kan lek ngarani kan apa? Gerombolan duduk masyarakat. Kalau masyarakat dalam istilah Quran itu kan nas. Ya nas itu. Itu secara umum kecenderungannya ya baik. Jadi kalau ada yang jelek itu kasus 1-2. Makanya Nabi itu dalam hadis Tirmidzi, mara'an nasu hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ini nas, bukan mara'an gerombolan. Wa mara'an nasu qabihan fa huwa indallahi qabihun. Selesai nanti yang lain. Betul kan mah? Apa? Kurang setunggal.
Itu sama dengan yang tadi. Oh, wajabat. Pokoknya wajabat. Wajabat kayak Tapi nek mboten diwaos gak marem. Sanate kirangan. Wa Nabil Aswad qadimtul Madinah fajalastu ila Umar bin Al-Khattab famarrat bihim janazatun. Saya duduk dekat Umar lalu ada jenazah lewat diusung. Fa usniya ala sahibiha khairan. Lalu mayit itu dipuji-puji kebaikannya. Faqala Umar wajabat. Summa murra bi ukhra. Lalu dilewatkan juga jenazah yang lain. Fa usniya ala sahibiha khairan. Faqala Umar wajabat. Summa murra bi tsalitsah. Lewat juga jenazah lain ketiga. Fa usniya ala sahibiha syarran. Faqala Umar wajabat. Faqala Abdul Aswad wa ma wajabat ya Amirul Mukminin. Qultu kama qala Nabi, saya mengucap seperti yang diucap oleh Nabi. Nabi mbiyen yo ngono, wajabat. Aku gari terok-terok. Ditiromotin ya iki. Ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khair. Manakala ada orang Islam dapat rekom dari 4 orang, rekom kebaikan, adkhalahu Allahul jannah. Tapi rekomnya kudu papa. Ini lek bojomu papa, apik kan? Langsung oleh rekom teko wong papa. Fawaid itu kan. Camkan wis dalam hati wis. Ikatan suami takut istri. Walaupun sudah saya masih wani kan. sebelah kanan nih loh, sebelah kanan. Faqulna wa thalatha. Kalau rekom dari 3 orang Umar. Qala Umar menjawab wa thalatha. 3 orang juga masuk surga. Wajabat surga. Rekom. Kalau rekom 2 orang dong. Wathnani. Qala wathnani. Makanya masuk pasca UIN itu harus rekomnya dari 2 orang minimal. Oh, masuk. Alhamdulillah. Daripada ngocok Ustaz. Thumma lam nas'alhu anil wahid. Lek siji saya enggak tanya.